Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Adriansyah, NPI 1461900-291, Fakultas Teknik Informatika Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Jadi apa sih fungsinya algoritma penjadwalan CPU itu? Jadi dalam sistem operasi atau operating system tentunya banyak sekali proses yang jalan bersama-sama. Maka dari itu muncullah permasalahan untuk memutuskan mana proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan mekanisme di sistem operasi tersebut untuk mengeksekusi proses yang mana dulu. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibuatlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Jadi algoritma penjadwalan itu ada beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama itu first come first serve atau FCFS, dan yang kedua adalah shortest job first atau SJF. Dilanjut ke first come first serve. Jadi apa sih FCFS atau first come first serve itu? Di algoritma ini adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu akan langsung dieksekusi. Jadi first come first serve ini bertipe non preemptif. Jadi non preemptif itu jika prosesnya sedang berjalan, proses tersebut akan dilakukan sampai selesai, baru proses selanjutnya akan dieksekusi. Kalau preemptif, jadi jika ada proses yang sudah berjalan di CPU dapat diambil alih oleh proses yang lain sesuai dengan prioritasnya. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya yang first come first serve. Di sini contohnya, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu A, B, C, D dengan kedatangannya atau arrival time itu 0, 1, 2, 3, 4. Lama proses berturut-turut atau burst time-nya itu 4, 3, 1, 2, 5. Tentukan total waiting time, average waiting time, total runtime, average turnaround time. Langsung ke jawabannya. Di sini saya buat Gantt chart-nya. Jadi yang pertama di sini diisi 0 karena dimulai dari 0 ini. Jadi kita lihat di tabelnya, proses yang pertama adalah A. Jadi di sini kita akan isi A. Di waktu eksekusinya itu berapa milisecond? Itu di sini 4.
Ini kita isi 4. Nah, jadi terus karena ini non imperatif, jadi sesuai dengan waktu kedatangannya. Sini B itu arrival time-nya itu 1. Jadi setelah, ya, karena tadi non imperatif, jadi tidak bisa diinterupsi yang proses A. Jadi di proses selanjutnya, jadi di sini kita isi dengan B. Terus lama waktunya atau burst time-nya itu berapa? Itu di sini B burst time-nya 3, di 4 tambah 3 itu 7 milisecond. Nah, terus kita lihat lagi di sini habis B itu C, proses C. Nah, ya. Terus kita isi di sini. Jadi di sini C sesuai dengan urutan arrival time-nya. Burst time-nya berapa? Di sini 1, jadi 7 ditambah 1, sini 8. Terus proses D, ya, jadi kita isi di sini proses D. Burst time-nya 2, jadi 8 ditambah 2, 10. Selanjutnya itu proses E. Burst time-nya 5, jadi kita isi di sini E, dan di sini 15. 10 ditambah 5. Pertanyaan, jika bagaimana kalau arrival time-nya sama? Jadi kalau arrival time-nya sama, itu nanti kita lihat burst time-nya. Jika paling kecil itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi langsung kita hitung waiting time-nya. Yang pertama punyanya A. A itu 0 min 0, karena A dieksekusi terlebih dahulu, jadi ya 0 milisecond jadinya. Di yang B itu kita lihat di sini waktu dieksekusinya itu di milisecond keempat, dan kita lihat di sini arrival time-nya itu 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yang C itu waktu dieksekusinya di milisecond ke-7. Kita lihat arrival time-nya itu 2, 7 kurangi 2 sama dengan 5. Yang D dieksekusi di milisecond ke-8. Terus arrival time-nya itu 3, jadi 8 kurangi 3 itu sama dengan 5. Yang E dieksekusinya di milisecond ke-10, dan arrival time-nya itu 4, jadi 10 kurangi 4 sama dengan 6. Di totalnya dari 3 tambah 5 ditambah 5 tambah 6 itu jadi total waiting time, jadi sama dengan 19 milisecond. Di sini average waiting time sama dengan 19 dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 5. Di 19 dibagi 5 sama dengan 3,8 milisecond. Terus kita hitung juga turnaround time-nya atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses.
Jadi di sini 4, ini waktu eksekusinya 4 milisecond dikurangi dengan arrival time-nya itu 4 milisecond yang A. Terus yang B itu waktu selesai eksekusinya di milisecond ke-7. Di sini arrival time-nya itu 1, jadi 7 kurangi 1 sama dengan 6. Terus yang C waktu selesai eksekusinya itu 8. Terus arrival time-nya itu 2. Jadi 8 kurangi 2 itu jadi 6 milisecond. Yang D itu waktu selesai eksekusinya itu 10 milisecond. Terus arrival time-nya itu di 3 milisecond, jadi 10 kurangi 3 jadi 7 milisecond. Yang E itu waktu selesai eksekusinya itu di 15, terus arrival time-nya itu di 4 milisecond. 4 milisecond, jadi 15 kurangi 4 sama dengan 11. Terus kita hitung total runtime-nya, jadi 4 ditambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 11 itu 34 milisecond. Terus kita hitung average runtime-nya itu sama dengan 34 dibagi jumlah itu, jumlah prosesnya itu 5, jadi 6,8 milisecond. Terus kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang shortest job first. Jadi apa sih shortest job first itu? Shortest job first itu adalah algoritma yang setiap prosesnya yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Jadi jika burst time-nya itu kecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi fungsi dari algoritma ini rata-rata waiting time-nya itu pendek atau sedikit karena semua yang karena skip. Jadi di sini saya akan menjelaskan shortest job first non preemptive terlebih dahulu. Jadi di sini ada contoh soal. Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan semuanya itu 0, 1, 2, 3, 4. Lama proses berturut-turut antara lain atau burst time-nya itu 4, 3, 1, 2, 6. Tentukan total waiting time, average waiting time, total runtime, average runtime. Ya, langsung kita bahas. Di sini kita buat Gantt chart-nya. Ini sudah ada tabelnya. Ini ada 5 kotak. Karena prosesnya cuma ada 5 dan ini adalah non imperatif, tidak bisa diinterrupt oleh proses lain. Ya. Jadi, pertama kita isi 0 karena semua dimulai dari 0. Kita lihat arrival time-nya yang 0 adalah A. Jadi di sini kita isi A. Terus burst time-nya itu 4. Jadi di sini kita isi 4. Terus kita lihat di tabelnya yang burst time-nya paling kecil yaitu
proses C. Jadi di sini kita isi C. Terus kita lihat burst time-nya proses C itu 1, di 4 ditambah 1 itu 5. Terus kita lihat lagi yang burst time-nya paling kecil yaitu 2, yaitu proses D. Jadi di sisi ini kita isi D. Burst time-nya kan 2, 5 ditambah 2 yaitu 7. Terus kita lihat lagi mana lagi yang burstnya paling kecil dan belum dieksekusi, yaitu 3. Jadi di sini kita isi proses B, 7 ditambah 3 yaitu 10. E, nah, kan stepnya 6, 10 tambah 6 jadi 16. Terus kita hitung waiting time-nya. Jadi proses A karena dieksekusi pertama jadi 0 kurangi 0. Terus yang proses B, proses B itu dieksekusi di milisecond ke-7. Terus arrival time-nya itu 1. Jadi 7 kurangi 1 sama dengan 6. Terus proses C itu dieksekusi di milisecond ke-4 karena burst time-nya kecil. Jadi 4 kurangi arrival time-nya 2 sama dengan 2. Terus yang D itu dieksekusi di proses kelima, di milisecond kelima. 5 dikurangi arrival time-nya 3 sama dengan 2. Terus proses E itu dieksekusi di milisecond ke-10, arrival time-nya 4, jadi 10 kurangi 4 sama dengan 6 milisecond. Terus kita hitung total waiting time-nya dari 6 tambah 2 tambah 2 tambah 6 yaitu 16. Terus kita hitung average waiting time itu 16 dibagi jumlah prosesnya yaitu 5 sama dengan 3,2 milisecond. Terus kita hitung turnaround time-nya. Yang A itu selesai dieksekusinya di milisecond keempat, arrival time-nya 0, di 4 kurangi 0 sama dengan 4. Terus yang B selesai dieksekusinya di milisecond ke-10, arrival time-nya itu min 1, jadi 9 milisecond. Yang proses C itu selesai eksekusi di milisecond kelima, arrival time-nya itu 2, jadi 5 kurangi 2 itu 3. Yang D itu selesai eksekusinya 7, arrival time-nya 3, jadi 7 kurangi 3 dengan 4. Jadi yang proses E itu selesai dieksekusi di milisecond ke-16, di 16 dikurangi arrival time-nya 4 dengan 12 milisecond. Terus kita hitung total round time-nya itu 32. Kita hitung average total round time-nya itu 32 dikurangi 5 sama dengan 6,4 milisecond. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari CSF, SCF, shortest job first, yang non imperatif. Lanjut ke shortest job first, pre-imperatif, preemptive. Jadi kalau preemptif itu bisa ambil alih proses
lain. Jadi kalau burst time-nya lebih kecil dari proses yang sudah dijalankan, nanti akan menginterrupt proses yang sudah jalan tadi, proses yang akan jalan yang burst time-nya kecil tadi. Jadi kita langsung bahas contoh soalnya. Aduh, kurang. Jadi jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, F, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lama proses berturut-turut antara lain 7, 5, 3, 1, 2, 1. Jadi tentukan total waiting time, total runtime, average runtime. Jadi langsung kita bahas. Jadi kita buat chart ya. Nah, kita mulai di sini 0. Terus yang dieksekusi pertama yaitu A. Terus kita lihat karena ini preemptif, di sini ada B, arrival time-nya itu 1, dan burst time-nya itu kita bandingkan proses A dengan B itu 7 dan 5. Karena 5 kurang dari 7, jadi proses B akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini kita isi 1 karena arrival time ini 1. Terus burst time-nya yang punyanya A itu kita kurangi 1 karena di sini sudah ke proses 1 milisecond. Terus diinterrupt oleh yang B. Ya, terus di sini kita isi B. Terus kita lihat lagi di sini di tabelnya, kita lihat arrival time-nya. Oke, kita lihat proses C itu burst time-nya lebih kecil dari yang proses B. Jadi akan dieksekusi terlebih dahulu yang proses C. Jadi di sini kita isi 2. Terus burst time-nya yang punyanya B kita kurangi 1 karena sudah diproses tadi di 4. Terus kita lihat lagi jadi di sini kita isi C. Terus di sini kita lihat lagi ke tabelnya. Di sini kita bandingkan lagi yang proses selanjutnya itu ada proses C sama D. Kita lihat burst time-nya. Jadi lebih kecil yang punyanya D. Tuh, jadi kita proses terlebih dahulu. Jadi di sini kita isi dengan 3. Jadi yang C burst time-nya kita kurangi 1 karena sudah diproses tadi. Terus di interrupt di 3 kurangi 1 yaitu 2. Terus kita proses punyanya D. Nah, di sini burst time-nya itu cuma 1. Terus karena di sini cuma 1 dan proses lainnya itu di detik di milisecond keempat, di sini prosesnya udah selesai karena burst time-nya cuma betul 1
milisecond di ya langsung habis first time-nya. Jadi sudah selesai prosesnya, nggak kita proses lagi. Terus kita lanjut yang proses kita lihat burst time-nya. Di sini burst time-nya itu 2. Di sini yang C juga ada burst time-nya juga 2. Kita bandingkan, yang A 6, yang B 4. Jadi ini yang sama 2 dan 2. Terus karena ini sama burst time-nya, kita lihat arrival time-nya. Jadi yang dieksekusi terlebih dahulu itu yang arrival time-nya paling kecil, jadi yang C. Jadi di sini kita isi C. Terus kita lihat di sini ada proses lagi di kelima, milisecond kelima. Jadi di sini kita isi 5. Kita kurangi tadi karena sudah tereksekusi 1 milisecond. Terus kita isi 5 di sini. Terus kita bandingkan lagi burst time-nya yang paling kecil dan arrival time-nya yang paling kecil. Di sini yang belum selesai yaitu 1 proses F, proses E, proses C, proses B dan A. Terus kita bandingkan di sini burst time-nya yang punyanya A itu 6, yang B 4, C itu sisa 1. Terus yang E, yang D itu sudah tidak diproses lagi karena sudah habis burst time-nya. Terus yang E itu 2, yang F itu 1. Nah, kita eksekusi yang 1 tadi, yang 1 ini. Terus karena sama, kita lihat arrival time-nya. Time-nya yang kecil itu C, yaitu 2. Jadi di sini kita eksekusi dulu C sampai. Jadi di sini C-nya itu sudah dieksekusi. Di sini habis 1 kurangi 1, jadi 6 kurangi 5 itu 1 kurangi 1 kosong. Jadi C sudah prosesnya sudah nggak bisa diproses lagi. Terus kita bandingkan lagi, kita ulang lagi dari proses awal. Kita lihat lagi burst time-nya. Yang paling kecil itu, yang paling kecil belum diproses itu yang F, yaitu 1. Jadi di sini kita isi F. Terus kita eksekusi. Jadi di sini 6 tambah 1 di 7. Jadi F di sini sudah selesai prosesnya, nggak bisa dieksekusi lagi. Terus kita ulang lagi yang burst time-nya paling kecil, yaitu proses E, yaitu 2. Jadi di sini kita proses E. Terus diproses, jadi 7 ditambah 2. Jadi di sini kita isi 9 dan proses E itu sudah selesai, jadi nggak bisa dieksekusi lagi. Terus kita lihat lagi di tabelnya yang burst time-nya paling kecil, sisa burst time-nya paling kecil yaitu yang B itu 4. Jadi di sini kita isi 4, kita isi B. Terus 9 ditambah 4 itu 13. Jadi di sini prosesnya kurang A, jadi di sini kita isi A. Jadi di sini habis, terus kita isi A di sini. Jadi
Jadi 13 ditambah 6 itu 19. Jadi di sini kita isi 19. Terus kita hitung turn around-nya. Jadi selesai, kita lihat yang A, jadi 19. Waktu selesainya itu di detik 19, jadi milisecond ke 19. Arrival time-nya itu 0, di 19 kurang 0, 19. Yang B, arrival selesai eksekusinya di milisecond ke 13, arrival time-nya di 1, jadi 13 kurang 1 itu 12. Yang C itu selesai, di sini kita lihat selesainya di milisecond ke 6, terus arrival time-nya 2, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Yang D itu selesainya di 4, terus arrival time-nya itu 3, jadi 4 kurangi 3 itu 1. Yang E di sini selesai eksekusinya 9, terus arrival time-nya itu 4, jadi 9 kurangi 4 sama dengan 5. Yang F itu selesai eksekusinya di milisecond ke 7, dan arrival time-nya itu di 5, jadi 7 kurangi 5 sama dengan 2. Terus kita total, jadi sama dengan 43. Terus kita hitung average turnaround time-nya itu 43 dikurangi prosesnya itu 6, jadi 7,1 milisecond. Terus kita hitung waiting time-nya, jadi selesai kita waiting time-nya di sini kita ambil dari sini. Yang A itu 19, jadi 19, terus burst time-nya itu 7, di 19 kurang 7 itu jadi waiting time-nya 12 milisecond. Jadi terus yang B itu 12, dari sini dikurangi burst time-nya itu 5 sama dengan 7. Yang C itu 4 kurangi burst time 3 sama dengan 1. Yang D 1 dikurangi burst time 1, di waiting time-nya itu 0, jadi langsung diproses, nggak usah waiting time. Jadi terus yang E itu 5 dikurangi burst time-nya 2 sama dengan 3. Terus yang F itu 2, burst time-nya 1 sama dengan 1. Kita total waiting time-nya itu 24 dikurangi jumlah prosesnya itu 6, di hasilnya 4 milisecond. Jadi gitu ya, sudah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.